Salam kerukunan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha beserta seluruh jajaran panitia pelaksanaan kegiatan penguatan moderasi beragama, karena Pak Kasubag juga merangkap selaku ketua panitia. Kemudian yang saya hormati para kepala seksi, Kasih PHU, Kasih Bimas Islam, Kasih Penmat sedang kurang enak badan, gula darahnya naik 200 karena kecapean ngurusin KSM mungkin gitu. Karena kepala seksi pendidikan agama dan keagamaan Islam juga masih dalam perjalanan karena baru menyelesaikan pembuatan desain proposal yang memang dibutuhkan secepatnya itu selesai untuk kegiatan di wilayah kerja seksi Pakis sendiri. Kemudian ini banyak nih kalau disebut nih, para kepala madrasah negeri ya, Man Insan Cinekia, Man 1 Serpong, Man 1 Kota Tangerang Selatan, nggak boleh, sekarang nggak boleh salah. Kemudian Min 1, Min 2, Min 3 Kota Tangerang Selatan lengkap. Kemudian Kepala MTSN 1 Tangerang Selatan diwakili oleh 4 kepala madrasah anggota KKM MTSN 1 Tangerang Selatan. Betul? Sudah hadir belum? Oh, yang mewakili dan yang diwakili sama-sama masih gaib ya. Kemudian yang saya hormati juga penyelenggara Katolik, Pak Markus senyum terus dari tadi. Panitianya sempat ditegur, kenapa waktu survei nggak ngajak saya? Karena saya punya wilayah di sini. Paling nggak diajak mandi ke kolam renang gratis kan tadi. Ya, terima kasih Pak Markus ya. Penyelenggara Kristennya sedang kurang sehat juga, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kepala KUA ini luar biasa. Apa biasanya begini hadir komplit atau karena acaranya di puncak jadi komplit ya? Ini hadir semua ini di jajaran kedua nih kepala KUA. Ya. Ya. Nanti Pak Kasubag di program nanti ada seragam Kemenag ya, kayak yang nggak harus sama kayak yang saya pakai ini kan bagus sih. Ini penjahitnya nggak boleh sembarangan ini. Jadi nanti seragamnya harus sama semua. Kalau ada kegiatan di luar semuanya sama. Terima kasih para kepala KUA, para penghulu juga ya yang mewakili AFRI berarti ya, yang sudah hadir. Saya nggak sebutkan namanya masing-masing lah. Kemudian para pengawas, terima kasih juga sudah hadir yang mewakili. Kemudian para penyuluh agama Islam, berapa orang? 2 orang ya, terima kasih. Iya sabar, belum semua. Ini kan belum selesai. Emang kalau ibu-ibu itu nggak sabaran. Ya, kemudian yang saya
hormati juga apa KKM MA. Jadi kalau KKM Aliyah nanti diprotes lagi. KKM MA Kota Tangerang Selatan, berapa orang yang hadir Pak? 4 orang. 5 dengan ketua kepala amannya. Seragamnya. Oh, seragamnya. Pakai seragam. Oh, rupanya tadi protes itu bukan belum disebut, mau dilihat seragamnya yang baru. Tapi nggak dipakai ya seragamnya nih. Oh, batiknya itu ya. Batiknya baru. Kalau KKM MI-nya hadir. Nggak ada undang Pak yang MI-nya. Oh. Jadi bukan nggak diundang. Info terbaru yang saya terima, keterbatasan kamar. Sehingga perlu dipangkas lagi. Itu kalau kepala kantor tuh gitu Pak jawabannya. Oh, emang gitu ya? Ya padahal saya nggak dengar apa-apa. Kemudian kepala tata usaha yang hadir dari Man Ice dengan staf. Ya. Ada lagi KTU dari lain. Ya KTU Man 1, kemudian juga ketua PD Igra hadir ya. Berapa orang Bunda? 6 orang. 6. Kalah KKM MA kalah ini. Oh 6 juga sama. Baik. Siapa lagi yang belum saya sebut? Para pelaksana semuanya, karena kalau nggak disebut kita mah dasar bukan siapa-siapa. Ya. Tetap calon aja sih, tetap calon, jadi nggak disebut. Yang saya hormati dan saya banggakan ini Al Mukarrom, Ustadz selebritis juga kalau di luar itu, Pak Haji Bahir itu. Ada di belakang ya, narasumber juga. Ya kelihatannya mau mantau kegiatan kita dari awal. Terima kasih sudah hadir lebih awal ya. Kamarnya enak nggak Pak? Sobat, nyaman ya? Baik, alhamdulillah. Akhirnya sekian lama kita berdiskusi di kantor ya. Dari mulai ada anggarannya sampai anggarannya hilang. Tuh Pak Haji Bahir, dari mulai ada anggarannya walaupun tidak besar, kemudian akhirnya menghilang ya, bersama dengan anggaran untuk FKUB tidak salah itu, yang tadinya 100 juta untuk FKUB hilang 50 juta. Artinya bukan hilang, kembali ke asal. Sampai kemudian terus berdiskusi, kemudian muncul varian baru, sampai senyap lagi, berdiskusi lagi, tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kita harus ikut membackup juga, ikut mendukung juga keinginan negara ini bahwa tahun 2022 itu akan ada launching tahun toleransi. Nah, maka Tangerang Selatan ini harus siap. Dan memang sebetulnya sudah saya siapkan, kita harus membentuk Pokja moderasi beragama di tingkat kecamatan. Ini selalu saya bicarakan, tapi memang belum tuntas ya Pak Ketua APRI ya. Mana Pak Hairudin tuh? Nah, belum tuntas. Jadi di setiap kecamatan harus ada kelompok kerja moderasi beragama, yang di dalamnya itu semua elemen harus masuk. Ketuanya harus kepala KUA, harus kepala KUA. Jelas ya? Nah, jadi nggak usah lagi bertanya-tanya caranya bagaimana. Silakan dibentuk berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki, yang sudah dikuasai tentang moderasi beragama ini. Nanti dengan penyuluhnya, dengan pengawasnya yang bertugas di wilayahnya masing-masing, kemudian koordinasi dengan camat setempat, kapolsek setempat, kemudian koramil setempat, tokoh agama, lintas agama, itu setiap kecamatan harus ada pokja. Dan ini baru dicetuskan di kota Tangerang Selatan, belum di mana-mana. Betul ya Pak? Belum Pak.
biar nggak ngantuk, sekali-kali digebrak gitu. Karena memang ini penting ya, kita harus ikut memberikan sumbangsi kepada pemerintah. Di mana Pak Menteri Agama kan terus bersemangat. Bapak Ibu lihat sekarang di profile HP saya, lihat di profile WhatsApp saya, tolong Bu, HP-nya dibuka semua. Oh, lihat, itu profilnya bukan foto saya, tapi foto Menteri Agama. Ya, foto Menteri Agama. Artinya apa? Secara moral dan secara material kita itu harus mendukung regulasi kebijakan pimpinan kita, apapun kemudian yang harus kita hadapi, karena kita harus loyal terhadap pimpinan. Kenapa di situ sampai disebut oleh beliau statement itu? Kesimpulannya begini, kalau sudah ASN udah nggak usah macam-macam, titik. Jangan, saya sering juga bicarakan kan di mana-mana, jangan sampai terpapar oleh virus yang lebih ganas daripada virus COVID-19. Virus apa itu? Virus intoleransi dan virus radikalisme. Akhirnya apa? Pancasila digoreng-goreng, Pancasila diobrolin lagi, Pancasila dianggap inilah, dianggap itu. Sudah selesai. ASN kalau seperti itu, maka silakan pilih mau berubah atau keluar dari komunitas ASN itu sendiri. Saya pernah diskusi dengan seorang pegawai Pak Kasubag. Sederhana sebetulnya terkait dengan gaji kita. Karena gaji kita itu belum di bank syariah. Akhirnya gaji dia ini, saya nggak akan sebut namanya ya, gaji dia itu setiap bulan dia transfer lagi ke bank syariah. Apa katanya? Karena kalau tidak ditransfer, saya setiap hari makan uang riba. Waduh, kaget saya. Satu saat dia kena batunya. Entah kenapa apa yang dia lakukan dalam proses transfernya itu ada kesalahan ya di teknik perbankannya, sehingga gaji dia itu akhirnya terambil. Ya, belum sempat ditransfer sudah seperti orang punya kredit pegawai gitu. Diblok. Ternyata begitu. Sementara kantor masih memutuskan di bank konven. Nah, dia sendiri tidak setuju secara pribadi. Akhirnya setiap dia gajian dia lihat sudah masuk, dia transfer. Saya bilang kalau memang tidak setuju dengan hal-hal seperti itu, udah mundur aja jadi pegawai. Selesai udah. Karena saya lihat celananya juga rada cingkrang begini. Dia nggak tahu kalau yang bicara kepala kantornya itu ketua NU di Kota Tangerang. Selesai udah. Ya, jadi itu profil saya itu menggambarkan kita ini harus bangga punya pimpinan yang memang mendukung regulasi di negara ini. Tahun 2022 itu akan diadakan launching tahun toleransi. Jangan sampai kita ASN ini malah ke bawah-bawah, malah ikut mempermasalahkan Pancasila, malah ikut kemudian kita ngegembosin Pancasila. Sudah selesai itu. Ini saya ngebuka acara sekaligus ada materi ya. Jadi ini sudah masuk daripada bagian materi. Harusnya 6 JPL gitu. Cuma kata Pak Kasubag, aina atau 4:30 Pak Kepala. Terus gue mah jam 5 bayarnya. Waduh. Saya bawa banyak ini. Asrot saya mana tadi belum siap. Asrot saya tuh udah saya tunjuk tadi. Asrot itu apa Bu? Asisten sorot. Itu zamannya Pak Kandepak itu Pak Haji Edi Junaidi dulu terkenal istilah asrot. Nah kebetulan asrotnya itu Pak Haji Rahmat. Saya bilang Pak Haji Rahmat untuk mengenang masa lalu siap jadi asrot saya. Siap katanya. Materinya sudah siap, tapi ya sudahlah karena memang waktunya kita terpepet tadi ya, agak mepet sekarang ini. Karena setelah ini juga ada materi apa games ya atau permainan atau pretest ya Pak Haji Rahmat ya. Saya tadi tanya. Jadi hakikat moderasi beragama itu kan sebetulnya sederhana Pak.
Cuma cara pandang saja, cara pandang, kemudian sikap dan praktek kita tuh seperti apa, itu aja. Ya. Ya. Bagaimana cara pandang kita dalam beragama? Bagaimana cara sikap kita dalam beragama? Bagaimana praktek kita dalam beragama? Selesai itu. Itu saja udah. Nah, ini kalau kemudian ditafsiri ya oleh akal pikiran yang kemudian ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, tidak mau menghargai orang lain, baik itu di internal agamanya ataupun pada pemeluk atau tokoh agama yang lain, maka yang terjadi ini akan musibah, akan terjadi musibah. Bagaimana kita bisa beragama? Bagaimana kita bisa memandang agama kita ini menjadi sebuah agama yang rahmatan lil alamin, kalau kemudian tafsir agamanya itu berdasarkan akal pikiran kita? Kan nggak benar itu. Kan tafsir birro'yi itu kan nggak boleh. Tafsir birro'yi itu Pak Markus, tafsir menjelaskan kitab suci dengan akal pikiran kita. Nah, kalau Pak Markus harus diterangin sama saya. Kalau Pak Haji Bahtra kasih PHU udah nggak perlu, karena dia itu dosen tetap di Masjid Jami Al-Falah, artinya khotib tetap. Kalau khotib sekarang udah ketinggalan zaman di sini. Dosen tetap di mana? Di Masjid Jami, begitu apa? Pak Haji Samsudin. Kalau hari Jumat ditanya, ada jadwal khotib nggak? Enggak. Tapi saya jadwal ngajar. Ngajar siapa? Ngajar jamaah sholat Jumat. Ya. Bagaimana kita bisa memandang agama ini menjadi sebuah yang bisa kemudian menjadi rahmatan lil alamin? Bagaimana kita bersikap sehingga dilihat oleh orang lain selaku umat beragama, apakah itu agama Islam, agama Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sikap kita itu menggambarkan sikap yang rahmatan lil alamin. Tidak ada pendiskreditan. Pak Markus boleh ditanya, dia sendiri di kantor itu. Ya sendiri ya Pak? Sendiri. Belum punya staf kan? Sendiri. Pernah nggak sama kita dikeroyok Pak? Bilangin sama saya Pak, kalau ada yang mendiskriminasi Bapak, bilangin saya pites orangnya. Karena negara ini memang tidak menginginkan hal seperti itu. Negara itu berusaha menegakkan pilar yang ada dalam agama di semua pemeluknya itu menjadi pilar yang memang hakikatnya sebagai rahmatan lil alamin, diterima oleh semua pihak. Agama itu tidak ada yang mengajarkan untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak. Jadi luar biasa. Kemudian praktek keagamaan, praktek beragama. Ini kan banyak macam-macamnya ya, banyak macam-macamnya. Nggak usah juga kita kemudian meteng-teng. Meteng-teng itu ngerti Pak Haji Abdul Basir? Meteng-teng itu ya. Ibu-ibu jangan kemudian berpikir terbalik ya. Meteng-teng itu apa ya? Ngotot. Pokoknya itu. Nah kalau sudah pokoknya itu nggak selesai nanti urusan. Saya kepala kemenang, pokoknya, kalau sudah pokoknya nggak benar tuh Pak. Semuanya harus berjalan di atas pilar aturan juknis dan juklak yang ada. Saya kadang-kadang suka prihatin kalau ada kawan, tapi bukan kawan yang di Tangsel, bukan kawan yang di Banten juga, tapi kawan yang di Solo jauh gitu. Balik lagi ke sini Pak Sari pakai pesawat. Kalau ngerasa saya ini sudah paripurna, saya ini sudah luar biasa, pokoknya pendapat saya itu harus diikuti, ini salah. Bisa terjadi nanti menyalahi wewenang dalam keputusannya. Saya selalu diskusi dengan Kasubag. Apapun itu masalahnya, saya diskusi dengan siapapun. Soal apapun itu, dengan Pak Haji Rahmat, dengan Pak Haji Dhani, soal anggaran, dengan semuanya lah.
saya selalu melakukan diskusi. Kenapa? Karena saya juga ingin memberikan contoh. Besok nih kalian kalau jadi kepala kantor ya harus seperti ini gitu kira-kira. Pengen gak jadi kepala kantor? Nggak ada yang jawab, Pak Haji Bahir. Ya kan besok tuh pasti ada yang pensiun, saya juga pasti akan pensiun. Kan mungkin ada ganti-gantinya, mungkin Allah, kan kita nggak ngerti takdirnya hidup kita itu. Jangan suka berpikir, alah saya cuma penghulu, masa saya jadi kepala Kemenag. Nggak mungkin, itu namanya orang sudah putus asa, dosa gede ente. Saya dulu penyuluh, Pak Haji Budoli. Saya dulu penyuluh, nggak pernah saya dilegokan. Tapi Allah takdirkan ya, alhamdulillah sudah jadi kepala Kemenag Tangerang Raya. Nggak tahu besok sama Pak Haji Bahir dirotasi lagi apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Yang penting saya mau kerja aja udahlah, selesai udah nggak mikirin apa-apa. Ya. Jadi itu begitu Pak Apkar ya. Pak Apkar juga sama, walaupun hanya beberapa bulan lagi, tetap bersemangat Pak. Eksis di grupnya tetap eksis ya, tetap harus eksis di grupnya itu. Nah kemudian Bapak Ibu dikumpulkan di tempat ini kan untuk mengikuti acara penguatan moderasi beragama menuju Indonesia bangkit lebih kuat. Tadi sudah disampaikan alasannya oleh Pak Kasubag. Nah itulah cerdasnya kita warga Kemenag Tangerang Selatan. Mumpung ada Pak Haji Bahir. Inilah cerdasnya kita, bukan cerdasnya saya atau Kasubag, kita. Ya. Warga Kemenag Kota Tangerang Selatan bisa kemudian mengkolaborasi apa yang diinginkan oleh negara dan apa yang diinginkan oleh kita, sehingga muncullah kalimat seperti ini, penguatan moderasi beragama menuju Indonesia bangkit lebih kuat. Belum ada di tempat lainnya. Belum ada. Ya kadang-kadang saya kalau ngomong gini disalin, alah Haji Deddy dasar pencitraan. Bukan pencitraan, saya bicara apa adanya. Ya. Nah, Bapak Ibu diundang ke tempat ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasubag. Diyakini, saya pun sama meyakini ini sudah master semua nih. Sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan moderasi beragama, sudah master of training, sudah rata semua. Tapi kosongin dulu, baju kebesarannya lepas dulu. Jadi kalau ikut kegiatan ini lepas aja dulu semua, nah, biar masuk lah. Ya kalaupun nanti kemudian oh begini ya, oh begitu ya, sudah nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu dikumpulkan di sini adalah bagaimana di sini upaya agar umat beragama itu tak berlebihan dan melampaui batas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Bukan bapak dan ibunya, tapi bapak dan ibu harus bisa memberikan pencerahan kepada umat, kepada warga setempat di wilayah tinggal ibu atau di pegawai yang ada di tempat bapak kerja. Kalau kepala madrasah kepada guru-gurunya, kepada staf TU-nya, kepada honorernya, kepada siswa dan siswinya, harus bisa memberikan pencerahan ini bagaimana kita semua tidak boleh mempunyai perilaku memahami agama secara berlebihan, melampaui batas. Baik dalam sisi pemahaman maupun pengamalan. Karena kalau sudah melampaui batas Pak, makan itu juga makan kalau kebanyakan, saking enaknya. Kalau orang kampungnya Pak Haji Samsudin ke Mangkaraan, iya, perut sakit, mual. Kenapa? Nggak tahu aturan makannya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, Mamaku nggak ngerti Pak kemerdekaan. Nggak ngerti Pak Maku, saya ngerti orang Bogor. Apa Kemangkaraan itu ya? Ya Kemangkaraan lah, bahasa Indonesianya nggak ada itu. Nah kita ini Bapak ini sebagai agent pulang dari sini walaupun tidak ada sertifikat yang memang legitimate ya yang kita berikan, tapi sesungguhnya Bapak Ibu itu harus sudah jadi agent moderasi beragama yang siap kemudian memberikan pencerahan kepada siapa saja. Pertama istri bagi suami, yang pertama suami bagi istri.
keduanya baru anak-anak. Jangan sampai bapaknya moderat betul, anaknya terpapar virus. Saya punya jamaah Pak, punya jamaah di majelis saya meninggal dunia itu di kota Tangerang. Kalau Priok itu maksudnya kota Tangerang ya. Begitu meninggal dunia dikasih tulisan oleh anaknya Pak. Itu bukti dilarang baca surat Yasin. Ditempel di jenazahnya itu kan ditutup, kasih tulisan Pak Haji Bahir, dilarang baca surat Yasin. Parah nggak tuh kira-kira tuh? Ini pemahaman agamanya berlebihan, melampaui batas kewenangan dia untuk menentukan hukum. Akhirnya salah. Laporanlah kawannya almarhum ke rumah, datang, bla 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 bla. Rupanya ingin saya datang, ya sudah, kita datang. 2 mobil Pak, pengawalan ketat. Pengawalan ketat, karena ini akan menghadapi pendapat radikal dari kelompok radikalisme. Luar biasa. Saya lihat betul. Bapak dari mana? Saya dari Jaya. Saya gurunya almarhum. Saya mau doakan almarhum. Pak, mohon maaf ya Pak, tapi nggak boleh baca surat Yasin. Itu hak saya. Mau baca mau tidak, urusan saya. Selesai Pak. Kalau Anda bisa melarang orang, saya pun bisa menentukan sikap saya. Saya bawa aja masuk gerubuk baca surat Yasin, selesai. Itu naon jadi ngahenen, ngerti ngahenen ngerti. Yang ngelarangnya itu anaknya ngahenen baik. Pak Markus nggak ngerti lagi aja itu. Goja itu juga ngerti. Ngahenen, diem aja ngeliatin kita. Selesai, udah. Luar biasa Pak, dikasih tulisan pakai huruf balok lagi ya. Jadi moderasi beragama itu Bapak dan Ibu dipanggil kemari supaya bisa memberikan pencerahan seperti itu dan membuat mindset daripada saudara-saudara kita yang mungkin sudah terpapar, yang kemudian bisa lebih mengedepankan inti pokok ajaran agamanya yang universal ya tadi itu, yang rahmatan lil alamin. Enak Pak, agama itu enak, nikmat itu. Kalau nggak percaya tanya tuh sama senior kepala KUA di sini, Pak Haji Yazid. Coba enak nggak beragama? Enak, bukan enak, nikmat. Gurih. Ya gurih mah Serpong Utara. Dodol mah iya gurih ya. Saya kira banyak hal sebetulnya ingin saya sampaikan, tapi ya tadi itu ya, saya hanya ingin mengengahkan Bapak dan Ibu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu itu sudah menjadi tokoh ya di area moderasi beragama ini, sudah tokoh. Tolong ketokohan Bapak dan Ibu ini, kalau bahasa kerennya tadi itu sudah agent. Tolong ya, ketokohan Bapak dan Ibu yang sudah mumpuni di area moderasi beragama itu sampaikan juga kepada orang lain. Yang punya jamaah, yang punya siswa, yang punya siswi. Saya kan sering katakan tuh di Man 1 yang sudah pernah moderasi beragama saya sampaikan, di MTSN, di manalah sering saya sampaikan, hati-hati siswa dan siswi madrasah ini itu incaran dari kelompok yang memang menginginkan negara ini beralih dari Pancasila menuju khilafah. Saya tuh bicara gini nggak pernah ngeri, saya mau biarin aja, emang begini kok. Jangankan kalau ini makan teman sejawat lagi ceramah tablik akbar pun saya mau ngomong lagi aja Bahir itu paduli urusan anak, tapi udah nganggap. Ya, jadi itu saja. Jangan dianggap sepele Pak, negara kita ini lagi diincer Pak, lagi diincer negara kita ini. Jangan dianggap alah, akhirnya kita nggak pernah berbuat apa-apa. Nanti Pak Kasih Dimas
kita lihat progres. Ini kan bulan Agustus ya, akhir September kita lihat progres para kepala KUA dalam Radintap sudah sejauh mana langkahnya dalam membentuk Pokja moderasi beragama di tingkat kecamatannya masing-masing. Kata Haji Pudoli, siap. Siapa tadi ngomong siap itu? Oh, Pak Jayadi, saya pikir Pak Haji Pudoli. Ya, kita lihat progresnya seperti apa, kendalanya apa, ya. Kemudian nanti kita coba diskusikan sama-sama supaya Tangsel ini siap. Dan saya itu pernah, kalau nggak salah saya pernah bicara sama Pak Haji Abdul Basit atau siapa ya. Saya tuh ingin launching di kota Tangerang Selatan sebelum negara ini launching tahun toleransi. Saya tuh ingin launching dengan penyuluh kalau nggak saya saja. Kota Tangerang Selatan, kota moderasi beragama. Itu saya pernah bicarakan itu, dan itu pernah saya sampaikan juga ngobrol dengan Pak Sekda. Dan ini lagi-lagi Pak siapa? Bapak dan Ibu sekalian, lagi-lagi cara berpikir seperti ini belum ada Pak selain di kota Tangerang Selatan. Iya. Cuma terkendala waktu itu kita kan mengundang Pak Menteri, mengundang siapa, terkendala lagi-lagi kondisi yang ya Pak Covid-nya muncul lagi, jadi bingung udah sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, nggak usah berputus asa, berkecil hati. Di tingkat kecamatan dulu semua sudah terbentuk, nanti baru kita launching kota Tangerang Selatan sebagai kota moderasi beragama. Saya kira itu saja, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara penguatan moderasi beragama menuju Indonesia bangkit lebih kuat secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberkahi kita, selalu memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah, bisa tetap menyatakan diri kita ini cinta terhadap negara Republik Indonesia apapun yang terjadi. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama materi pertama dan sekaligus membuka acara penguatan moderasi beragama menuju Indonesia bangkit lebih kuat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikan amanah ini demi negara dan bangsa ini. Bapak Ibu, usai sudah di session pertama dan nanti selanjutnya panitia akan melanjutkan session kedua. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di belakang.